Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi yang telah diberikan oleh dosen, yaitu tentang ijma atau kesepakatan, kias atau bersamaan atau menyamakan. Pertama yaitu ijma. Bagaimana kita ketahui bahwa ijma adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah hadis. Ijma artinya ialah kesepakatan para ulama setelah wafatnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang adapun ijma terbagi menjadi tiga. Yang pertama al-qauli, ijma al-qauli atau perkataan atau ucapan. Yang kedua ijma al-fi'li atau perbuatan. Yang ketiga ijma as-sukuti atau diam. Yang pertama ijma al-qauli atau perkataan atau ucapan. Ijma al-qauli artinya seseorang ulama menyampaikan pendapatnya secara terang-terangan lalu disetujui langsung oleh ulama lain. Yang kedua ijma al-fi'li atau perbuatan. Ijma al-fi'li adalah ijma yang tidak diucapkan tetapi ulama lain mengikuti atau melakukannya. Jadi ada ijma yang tidak diucapkan tetapi dengan cukup perbuatan, ya, maka ini yang disebut dengan ijma fi'li. Yang ketiga ijma as-sukuti atau diam. Ijma as-sukuti artinya suatu pendapat ulama yang disampaikan tetapi para ulama lain hanya terdiam. Nah, diamnya ulama ini menandakan bahwa dia setuju atau sepakat. Yang ketiga rukun ijma. Rukun ijma. Jadi rukun ijma itu begini. Kalau ada suatu kejadian atau peristiwa yang membutuhkan ijma, maka harus ada banyak mujtahid. Karena ijma tidak akan terwujud atau terlaksana kalau hanya satu mujtahid. Baik, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan tentang ijma. Yang kedua yaitu materi tentang kias atau persamaan atau menyamakan. Kias, sebagaimana kita ketahui bahwa kias itu ialah sumber hukum Islam yang keempat setelah ijma. Kias ialah penetapan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya dengan suatu peristiwa atau kejadian lainnya yang sudah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, karena ada persamaan ilatnya antara kejadian atau peristiwa itu. Baik, sebagai contoh yaitu minuman narkotika. Minuman narkotika adalah suatu perbuatan yang perlu diterapkan hukumnya, sedang tidak satu nas pun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh dengan cara kias, yaitu mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nas, yaitu perbuatan khamar. Antara minum narkotik dengan minum khamar ada persamaan ilatnya, yaitu sama-sama berakibat memabukkan para peminumnya sehingga dapat merusak akal. Berdasarkan persamaan ilat itu ditetapkanlah hukum meminum narkotika itu yaitu haram sebagaimana haramnya minuman khamar. Contoh lain yaitu menjual harta anak yatim. Menjual harta anak yatim adalah suatu peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Peristiwa ini disebut farah.
Untuk menetapkan hukum, untuk menetapkan hukumnya, dicari suatu peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nas yang ilatnya sama dengan peristiwa pertama. Peristiwa kedua ini memakan harta anak yatim yang disebut asal. Peristiwa kedua ini telah ditetapkan hukumnya berdasar nas, yaitu haram. Persamaan ilatnya antara kedua peristiwa ini ialah sama-sama berakibat berkurang atau habisnya harta anak yatim. Karena itu ditetapkanlah hukum menjual harta anak yatim sama dengan memakan harta anak yatim, yaitu sama-sama haram.